Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah salah seorang waliullah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, yang dimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini digelari dengan Sultanul Aulia fi zamanih, yaitu rajanya para wali di zamannya, dan beliau juga bergelar Al-Qutub Al-Azam. Al-Qutub ini adalah tingkatan tertinggi dalam kewalian, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini merupakan salah satu wali yang masyhur. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terkenal sebagai wali yang memiliki banyak sekali karamah. Dan salah satu karamah beliau yaitu diceritakan dalam sebuah riwayat. Pernah suatu saat waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih kecil, dan beliau ingin pergi berguru ke Baghdad. Dan Baghdad pada saat itu merupakan kota sentral para penuntut ilmu yang ada di zaman itu. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun pergi untuk menemui ibunya. Dan beliau berkata kepada ibunya, beliau meminta izin kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku ingin meminta izin darimu bahwa aku ingin pergi menuntut ilmu di Baghdad." Lalu ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun mengizinkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mengatakan, "Wahai anakku, pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Dan ini ada beberapa uang sisa dari peninggalan ayahmu, dan ini sebagai bekal engkau menuntut ilmu di jalan Allah." Dan waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberikan uang oleh ibunya sebanyak 40 dinar dan dijahitkan di bawah lengan baju beliau. Dan beliau pun berangkat bersama beberapa orang kafilah, dan kafilah beliau ini pun berjalan menuju Baghdad, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ikut dalam rombongan kafilah tersebut. Dalam perjalanan menuju ke Baghdad, ada seorang perampok yang menghadang beliau, dan mereka dihadang semuanya. Dan perampok ini pun mengambil semua harta-harta dari para kafilah ini. Dan beliau pun, para perampok ini melihat seorang anak kecil. Dan perampok ini pergi menemui anak kecil itu, dan anak kecil itu yakni Syekh Abdul Qadir, dan bertanya, "Wahai anak kecil, apakah engkau mempunyai harta?" Lalu anak kecil ini pun menjawab, "Iya, na'am, aku mempunyai harta sebanyak 40 dinar yang ada di bawah kantung lengan bajuku." Lalu perampok ini pun awalnya tidak percaya dan menertawakan Syekh Abdul Qadir. "Apakah anak sekecil engkau ini mampu membawa uang sebanyak itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Jika engkau tidak percaya, maka silahkan periksa." Lalu perampok ini pun pergi kepada pemimpinnya, pada ketuanya, dan melaporkan kejadian tersebut. Dan perampok ini pun berkata kepada ketuanya, "Wahai tuan, sesungguhnya di sana ada seorang anak kecil yang mengatakan bahwa ia membawa uang yang senilai 40 dinar." Yang dimana pada saat itu uang senilai 40 dinar merupakan jumlah uang yang sangat banyak. Lalu ketua dari perampok tersebut berkata kepada anak buahnya, "Bawa kemari anak kecil itu." Dan perampok itu membawa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menemui ketua dari rombongan perampok itu. Dan ketua perampok ini bertanya, "Apakah benar engkau membawa uang senilai 40 dinar?" Dan Syekh Abdul Qadir menjawab, "Iya, benar, saya membawa uang senilai 40 dinar, dan uang itu ada di kantung baju saya." Dan akhirnya ketika diperiksa, dan ternyata benar, para perampok ini mendapati uang senilai 40 dinar di kantung baju Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu para perampok ini pun takjub. Mereka heran akan kejujuran yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Dan mereka pun terharu dan berkata, "Wahai anak kecil, bagaimana mungkin anak sekecil engkau yang masih suci dari dosa mencoba menghindar dari dosa sedikit pun, sedangkan kami adalah orang-orang yang telah bergelimang dosa." Lalu para perampok ini pun tobat dan menyesal kepada Allah. Beliau bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan konon menurut pengakuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, perampok yang tadinya ini bertobat merupakan murid-murid pertama beliau dalam dunia spiritual.
Itulah salah satu cerita dan kemuliaan serta karomah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ada pula riwayat lain yang menceritakan bahwasanya suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berkumpul bersama murid-murid beliau, dan di tengah waktu perkumpulan itu tiba-tiba datang seorang ahli maksiat dan menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ahli maksiat ini berkata kepada Syekh, Ya Syekh, apakah Allah mampu?" Jadi tukang maksiat ini mengajukan 3 pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama beliau mengatakan, "Ya Syekh, apakah Allah mampu? Rabbuna qadir, apakah Allah mampu? Apakah Allah Tuhan kita mampu?" Lalu dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Na'am, Rabbuna qadir." Ya, Allah mampu. Lalu tukang maksiat ini pun mengajukan pertanyaan yang keduanya, dan dia mengatakan, "Ya Syekh, Rabbuna qadir, apakah Allah mampu?" Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menjawab lagi, "Tentu Allah maha mampu. Rabbuna qadir." Dan ahli maksiat ini pun bertanya kembali untuk yang ketiga kalinya, "Rabbuna qadir, apakah Tuhan kita Allah itu maha mampu?" Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun tiba-tiba diam, menundukkan kepalanya dan beliau meneteskan air matanya, dan beliau menangis sejadi-jadinya, dan beliau tak mampu menguasai dirinya hingga beliau tersungkur ke tanah, dan beliau menangis dan terus menangis, hingga murid-murid beliau pun semua pada heran. Dan akhirnya murid-murid beliau menenangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan setelah beliau agak reda dari tangisannya, dan muridnya pun bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, wahai guruku, apakah yang terjadi?" Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menceritakan, "Ketika orang itu datang dan bertanya kepadaku," ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab dengan kasyafnya, dengan mata batinnya. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, pertanyaan yang pertama orang tadi maksudnya adalah, apakah Allah mampu mengampuni dosa-dosaku yang begitu banyak ini? Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, tentu Allah mampu mengampuni seluruh dosa. Dan ketika orang itu bertanya yang kedua kalinya, maksud pertanyaannya adalah, apakah Allah mampu mengubah diriku yang penuh dosa ini, yang penuh dengan ahli maksiat ini? Apakah Allah mampu mengubah diriku menjadi seperti dirimu yang suci? Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, tentu Allah maha mampu atas segala-galanya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun kembali lalu ditanya oleh ahli maksiat ini. Yang maksud pertanyaannya adalah, ya Syekh, apakah Allah mampu mengubah diri engkau yang suci menjadi seperti diriku yang ahli maksiat? Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disitulah saatnya beliau menangis dan menangis kepada Allah, karena beliau takut kepada Allah, khawatir akan tidak keistiqomahannya dalam mengerjakan ketakwaannya kepada Allah, khawatir jika suatu saat dia berubah dan menjadi ahli maksiat seperti orang yang tadi. Oleh karena itu, marilah kita jika melakukan suatu amalan harus disertai dengan keistiqomahan, karena dikatakan bahwa istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karomah. Dan juga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran untuk tidak putus asa terhadap dosa-dosa kita, karena Allah maha mampu atas segala-galanya. Jika kita datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan datang kepada kita dengan ampunan yang seluas itu pula. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.